Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya mau melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan dari part sebelumnya. Jadi ini part selanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya. Ini bagian 3 berarti. Karena kenapa saya bikin beberapa part? Karena yang pertama durasi videonya supaya tidak terlalu panjang, supaya sahabat lebih mudah memahami. Dan yang kedua karena banyaknya juga pertanyaan yang tertunda, jadi saya mau bikin satu kali. Sebenarnya di tanya jawab itu lebih nyaman lagi di acara live streaming. Jadi sahabat boleh mengikuti acara ngobrol bareng sambil ngopi di setiap malam minggu jam 7.30 atau habis isya setiap malam minggu. Insya Allah saya akan konsisten untuk melakukan live streaming supaya tujuannya lebih memudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat yang menumpuk supaya bisa lebih cepat lagi saya dalam mengakses menjawab pertanyaan. Itu maksudnya. Karena apa? Meskipun dengan cara seperti ini bisa, tapi kan agak lambat. Nggak kayak dalam acara live kan. Jadi sahabat bisa langsung bertanya, menit itu saya langsung jawab. Dan itu ada kepuasan tersendiri untuk sahabat semua. Itu karena langsung respon, nggak slow respon. Itu maksudnya sahabat. Oke? Untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, boleh subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan dari setiap video-video terbaru saya. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan. Oke, pertanyaan yang berikutnya yaitu, Bang, tolong bikinkan instalasi sistem aerasi yang mempunyai bahan baku air yang berzat besi tinggi. Oke, untuk jawaban yang ini bisa jadi ini jadi PR karena efektifnya ini kan harus bikinkan instalasi. Jadi berarti saya harus ada di lapangan, di lokasi yang mana sebenarnya bulan ini ada sahabat kita yang bikin bak yang mau menggunakan sistem aerasi ini. Tapi belum selesai, berarti bisa jadi kita tunggu beliau selesai bikin bak dulu dan nanti di situ saya bisa bikin konten yang mana saya mau menerapkan sistem aerasi dan instalasi sekaligus cara kerjanya gimana, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang ini mohon bersabar sampai sahabat kita selesai bikin bak ini. Karena ada sahabat saya, binaan saya yang lagi buat bikin bak baru untuk sistem aerasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa lele saya setelah 2 minggu tebar banyak yang mati? Setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu banyak yang mati. Itu sebenarnya banyak faktor sahabat. Kalau kita tebar setelah 2 minggu banyak yang mati, ada kemungkinan yang pertama faktor penyediaan air. Jadi air di tempat sahabat kurang sesuai dengan ikan itu sendiri. Karena apa? Dari setiap wilayah, setiap daerah itu beda-beda fisik air. Jadi maksudnya kan kadang-kadang kita beli benih dari jauh gitu. Meskipun dikarantina, karena SOP-nya kan harus dikarantina dulu begitu. Dan itu pun tidak tahu juga apakah sahabat benihnya ini dikarantina dulu di sana sebelum dikirim atau enggak, dan itu pun sahabat harus pastikan juga. Dan tapi kebanyakan nih menurut pengamatan saya di lapangan, adaptasi antara benih yang baru dengan kondisi air di kawasan kita itu enggak sesuai. Terus sarannya nih, saran untuk sahabat semua, ini saran dari saya begini. Kalau bisa, kalau ada yang dekat, sahabat bagus beli yang dekat. Karena apa? Kalau yang jauh resikonya begitu. Setiap daerah kan lain-lain lagi, dari suhu air, dari fisik air, zat-zat yang terkandung di dalam air itu lain. Jadi kalau secara langsung atau secara mendadak dia pindah tempat, kalau hanya sebatas stres, oke lah.
Tapi itu yang punya resiko seperti itu yang bahaya. Jadi dia bisa mati massal juga. Itu maksudnya. Jadi sahabat bisa memahami, jadi kalau faktor soal mati setelah tebar 2 minggu, mungkin itu salah satu sebab karena jauhnya transportasi, jadi perbedaan fisik air, itu maksudnya. Tapi ada juga yang menggunakan salah penanganan pun ada juga. Contoh, jadi air kan kadang-kadang di tempat sahabat ini saya bingung juga karena apa? Ini kan nggak jelas sahabat kasih titik lokasinya. Lain kali sahabat bisa menyertakan seperti ini. Saya lokasi di daerah ini dan fisik airnya berjat apa gitu. Kalau jat besi, kalau kapur, kalau apa itu. Jadi supaya saya bisa menganalisa lagi. Karena kemungkinan besarnya ini mungkin dari jarak jauhnya benih. Dan ini sahabat, ini pesan dari saya. Kalau bisa sahabat cari yang dekat aja lah benih lah. Jangan yang terlalu jauh. Kita bermitra pada yang dekat-dekat saja. Toh dari kualitas benih katanya ini lebih bagus lah, ini tidak bagus. Sebenarnya itu bagi saya bukan pembodohan juga, bukan. Tapi maksudnya memang benih bervariasi. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus juga. Tapi untuk keseluruhan, kalau orang sudah bisa membenihkan, saya pikir selagi benih itu pertumbuhan dari 0 sampai usia 4-5 cm itu bagus, ya udah bagus. Minimal kita tebar 6-7 cm lah ukurannya, size-nya. Dan itu sudah dikatakan bagus. Lele apapun itu, mau sangkuriang, mau mutiara, mau piton, mau apapun itu. Udah nggak apa-apa. Saya pun tidak memilih lele apa, enggak. Saya pun tebar aja. Lele ya lele, itu aja. Karena apa? Dari situ kita memperlakukannya yang harus bagus lagi. Sebagus apapun benih sahabat, kalau perlakuannya tidak bagus, itu tidak jalan. Itu maksudnya. Jadi perlakuan yang harus penting. Meskipun benih penting katanya, tapi bagi saya itu nggak berlaku. Karena saya berani tantang. Misalkan sahabat punya benih sudah 7 bulan, sebesar ini saja, nggak gede-gede, saya bisa buktikan, saya tantang sahabat, kita buktikan, saya bisa besarkan dalam waktu 60 hari. Sama seperti benih yang umumnya. Supaya sama seperti benih-benih yang umumnya. Karena dari situ kita bisa menyimpulkan, sekerdil apapun benih, kalau kita merawatnya mampu, insya Allah cepat juga. Itu maksudnya. Karena saya sudah beberapa kali membuktikan kepada binaan-binaan saya yang terlalu selektif dalam membeli benih. Meskipun kalau sahabat dekat nih, banyak yang pembudidaya di segmen pembenihan. Meskipun sahabat pun harus milih juga. Kalau ada yang lebih bagus lah, supaya memudahkan. Tapi saran saya kalau ada yang dekat dulu. Soal bagus tidak bagus saya jadikan nomor 2. Tapi yang dekat dulu, tujuannya untuk mencegah hal-hal seperti itu. Karena jadi kadang-kadang kan begini sahabat soal benih itu. Jadi kita akan merasa lebih bangga kalau kita menggunakan produk orang lain yang jauh begitu. Kalau contoh bukan dari perikanan saja, contoh dari brand, dari apa namanya, dari gaya hidup, dari pakaian, dari macam-macam. Kayak topi aja nih, contoh topi. Kalau kita beli dari Korea kan kita lebih bangga lagi, kan biasanya begitu. Padahal belum tentu lebih bagus daripada produk kita sendiri. Jadi kalau bisa kita beli produk-produk dalam negeri, dan untuk pembenihan kalau bisa kita cari yang dekat-dekat dulu. Kalau gak ada ya mau tidak mau kita cari yang jauh. Karena ini saya panggil apa ya namanya, rahasia bukan rahasia juga. Sebenarnya kadang-kadang saya pun heran. Begini sahabat, saya punya cerita nih. Ini pengalaman saya. Ada beberapa orang yang tidak mau mengambil benih dari saya. Ada. Bahkan ada beberapa orang yang tidak mau mengambil ikan mas dari saya. Dulu saya punya pengalaman, udah lama lah. Mungkin 10 tahunan lebih lah. Jadi, tapi
dia tidak menyadari bahwa dalam skala agen besar atau skala distributor besar itu tidak memilih itu, sahabat. Oke, sekarang begini saja. Contoh, kita andai katakan kepada sayuran saja. Setiap pasar disuplai sayuran dari pasar induk. Dan pasar induk, dia tidak produksi sayuran sendiri, sahabat. Dia pun disuplai dari kampung juga. Dan secara sederhananya begini. Kita punya sayuran, punya kacang, timun, dan lain sebagainya. Kita kirim ke kota, dan dari kota disebarkan. Ada juga produk yang dari kita dibalikan lagi ke kita sebenarnya. Sebenarnya begitu. Karena saya pernah mengirim benih. Ini instansi besar lah di Indonesia. Dan legalitasnya pun luar biasa. Saya pernah punya pengalaman mengirim benih ke salah satu daerah yang di situ memang sentra ikan terbesar bahkan di Indonesia mungkin itu. Waktu itu. Jadi saya kirim benih dengan kontinu 1 bulan 2 juta ekor mintanya kirim. Dan dari sana disebar kemana-mana. Dan sahabat tahu, ada juga orang-orang yang satu kampung dengan saya yang beli benih dari sana. Dan saya dalam hati lah, lu jauh-jauh beli benih dari sana, orang benihnya juga dari saya juga. Kenapa nggak langsung aja ke saya? Tapi kan secara image kan dia beli, wow, dari, ini ada ininya dong. Ada label yang wow gitu. Kalau dari saya kan nggak ada label apa-apa. Itu maksudnya. Jadi sejauh ini sahabat bisa memahami. Kadang-kadang seperti itu terjadi kadang-kadang. Bahkan sering. Dari ikan konsumsi pun sama. Jadi kadang dia dikirim sama saya nggak mau. Dia ambil dari sana. Dari sana perusahaan besar. Yang nggak taunya, saya pun tiap minggu ngirim ke sana, ke perusahaan yang besar itu. Dan dari perusahaan besar, dia kirim lagi. Dan salah satunya orang yang dekat saya juga. Yang satu kampung dengan saya. Beli ikan dari perusahaan besar itu. Dan dia tidak menyadari bahwa perusahaan besar itu saya yang nyuplai. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi sahabat harus memahami hal itulah. Jadi yang saya bilang tadi. Sayuran itu kebanyakan bukan dari kota. Produksinya maksudnya. Semuanya sayuran itu dari pesawahan-pesawahan, perkebunan, dari hutan-hutan. Pokoknya dari kampung-kampung lah yang dikirim ke Jakarta contoh. Dari Jakarta dikirim lagi ke setiap pasar, ke pelosok-pelosok, ke kampung lagi. Itu maksudnya. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami hal itu. Oke, jadi kalau saran saya kita cari yang dekat aja lah. Seperti itu. Untuk meminimalkan resiko dan harga pun pasti beda lah. Pasti beda. Karena kan kita beranggapan seperti gini. Kalau beli dari saya langsung benih, contoh nih, Rp250. Dan kalau dikirim dari perusahaan besar, Rp350, selisih 100. Dia beranggapan kadang-kadang begini. Uang pasti tahu kualitas. Kalau dalam hal ini memang betul, uang itu tahu kualitas. Tapi dalam hal ini kita pun harus bijak. Contoh saya jual kepada sahabat langsung 250 dan saya kirim ke sana 230 contoh. Dan apabila sahabat ngambil dari sana, dari perusahaan itu yang saya kirim, pastinya dia lebih tinggi, ada cas juga. Karena ada biaya perawatan, ada biaya transportasi lagi. Terus ukurannya pun kalau selisihnya ada beberapa hari atau 1 minggu, pasti size-nya berubah, makin besar lagi. Dan itu sudah pastinya, pasti beda harganya, pasti lebih mahal. Dan karena sudah terlanjur tertanam dalam bawah sadar kita bahwa yang mahal itu pasti bagus, maka itu baguslah. Meskipun kualitasnya yang itu. Jadi oke, sahabat sudah paham? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, apakah penggunaan probiotik bisa terus sampai panen atau di masa penyediaan air saja atau di masa-masa tertentu saja? Oke.
Untuk sahabat kita ini yang menggunakan probiotik, bahkan semua memakai probiotik saya pikir kalau yang sudah tahu, karena manfaatnya sangat luar biasa. Jadi untuk penggunaan probiotik itu kita boleh melakukan dari mulai penyediaan benih sampai panen, A sampai Z, nggak ada masa. Meskipun ada beberapa statement saya yang memilah-milah, contoh dalam penyediaan air saya tidak memakai, apalagi kalau menggunakan sistem kocor, itu kan lain lagi, sistemnya lain lagi. Jadi sahabat tergantung dari mana sahabat belajar. Jadi kalau mentor sahabat mengatakan kamu sebelum benih tebar, kamu sediakan dulu air, kamu kasih probiotik dulu, dan ikuti mentor sahabat itu. Berarti memang sistemnya begitu. Dan jangan takut dibodohi, apalagi kalau sahabat mempunyai mentor yang bisa dihubungi. Bagus-bagus lagi yang bisa turun ke lokasi seperti itu. Dan teruskan dari mulai penyediaan air sampai panen. Itu bisa. Dan andai kata mau dipilah seperti saya tidak menyediakan air. Saya air ya sedia nggak pakai apa-apa begitu. Air saja udah. Setelah itu kasih benih dan saya kasih probiotik pun kepada pakan saja. Karena kalau metode saya kebanyakan memakai probiotik kepada pakan saja. Air sampai panen nggak pakai. Jadi saya hanya satu sistem saja, bukan satu sistem. Saya hanya menggunakan probiotik itu untuk pakan saja. Selain daripada itu penyediaan ini itu saya nggak ada. Dan itu pun nggak semua sistem. Tetap kalau yang namanya probiotik kita harus pakai. Tetap yang namanya kalau sistem RAS kita harus pakai juga. Jadi ada sistem juga yang mutlak harus memakai, tapi ada sistem yang bisa nawar gitu. Ya contohnya yang kebanyakan saya ajarkan. Jadi sistem itu bisa nawar. Jadi kita hanya menggunakan probiotik untuk pakan saja. Dan itu pun bisa bikin sendiri probiotiknya begitu. Jadi ada beberapa banyak sistem. Tapi nggak semua sistem bisa begitu. Nggak. Ada yang mutlak harus dari penyediaan air sampai panen harus. Ada banyak. Bahkan banyak sistem yang begitu. Itu maksudnya. Jadi untuk penggunaan probiotik, oke. Sahabat boleh lanjutkan dari penyediaan air sampai panen. Tergantung sahabat dari mana cari ilmunya itu dan ikuti. Begitu maksudnya. Yang penting kita jangan campur-campur lah. Sistem ini campur sistem ini itu nggak baik. Itu maksudnya. Oke, dan ini pertanyaan. Oke, dan ini pertanyaan yang terakhir untuk di part ini. Kenapa lele saya bergerombol? Nggak mau menyebar. Oh, ini mungkin awal tebar ataupun dalam segmen pembenihan. Karena kalau konsumsi nggak ada sih, jarang. Saya sendiri nggak pernah menemukan kalau yang 2 minggu sebelum panen bergerombol gitu. Saya sendiri nggak pernah menemukan. Ini biasanya dari sangkal ke bawah lah. Dari usia 0 sampai sangkal. Berarti memang ada 2 segmen. Di pembesaran pun ada, tapi di usia awal tebar ataupun 2-3 minggu tebar, setelah itu mah nggak biasanya. Karena kalau bergerombol itu ada beberapa penyebab. Yang pertama suhu air. Yang pertama penyebabnya biasanya kalau lele itu bergerombol itu suhu air. Apalagi kalau di segmen pembenihan itu paling rawan. Karena justru itu pun bisa memicu kepada penyakit aeromonas. Bergerombol gitu, ada beberapa kumpulan. Itu bahaya itu sahabat. Itu harus ada penanganan serius. Terus penanganannya gimana? Kalau untuk segmen pembenihan, sahabat boleh tambahkan nitrobakter untuk mengolah air. Terus ada satu metode lagi. Sahabat cek pH, dan kalau pH-nya turun, sahabat bisa tambahkan garam. Atau dolomit pun sedikit boleh. Tapi yang aman garam. Karena garam dia mempunyai 2 fungsi. Selain daripada menetralkan pH, dia juga bisa membunuh bakteri-bakteri. Dan di masa itu, sahabat turunkan air 50% dari sebelumnya.
Contoh, sebelumnya air 60 cm, sahabat turunkan jadi 30. Dan kasih garam selama 24 jam, tambahkan air lagi. Dan untuk ukuran garamnya, sahabat harus sesuaikan dengan ukuran kolam juga, dengan kubikasi air. Dan sahabat bisa menghubungi nomor WA saya, karena apa? Ini kan nggak jelas juga ukuran baknya berapa, ketinggian airnya berapa, jadi itu harus intensif. Kalau sahabat menemukan hal seperti itu untuk pembenihan. Dan kalau untuk konsumsi biasanya dari awal tebar sampai 3 minggu. Setelah itu biasanya nggak ada, karena suhu airnya relatif stabil biasanya kalau sudah besar. Dan kenapa bisa suhu air begitu? Memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, biasanya yang paling besar musim. Biasanya musim hujan, di mana curah air hujan besar yang menggantikan beberapa persen daripada air yang sudah ada, yang sudah bagus. Biasanya faktor yang pertama itu hujan yang besar begitu, jadi menggantikan air yang sudah jadi. Jadi suhunya pasti drop. Dan memang banyak metode bisa menambahkan aerasi, menambahkan oksigen. Tapi yang untuk pengobatan langsung, sahabat bisa menggunakan garam dulu. Garam. Dan kalaupun itu kelihatannya sangat serius, tingkat kematiannya tinggi, jadi sahabat bisa menghubungi nomor WA saya. Insya Allah saya bisa pandu mengobati dengan cara kimiawi. Karena untuk pengobatan kimia kan itu banyak nama produk antibiotik kimia. Saya pun tidak bisa sebutkan satu persatu. Terus yang jelas lagi, daerah sahabat itu kan daerah seperti apa, seperti itu. Jadi saya pun harus mempunyai data yang lengkap juga dari sahabat. Itu maksudnya. Oke, untuk sahabat yang mempunyai masalah lelenya yang bergerombol, sahabat bisa menghubungi nomor WA saya. Seperti itu. Oke, saya pikir untuk part yang ketiga cukup sampai di sini dulu, supaya tidak terlalu bosan juga, terlalu panjang. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya saya bisa bikin lagi di lain sisi. Saya bisa bikin lagi di lain sesi. Dan meskipun yang saya bilang, kalau boleh untuk pertanyaan-pertanyaan yang simpel, yang mudah, ya boleh sahabat mengikuti live streaming di setiap malam minggu sehabis Isya. Insya Allah saya bisa lakukan tiap malam minggu sehabis Isya. Oke, saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.